Tahukah kita, ternyata Golkar itu dilahirkan oleh gagasan besar dari tiga tokoh bangsa, Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Supomo. Di tahun 1940, mereka berkolaborasi menghasilkan gagasan integralis kolektivis yang akhirnya menjadi cikal bakal berdirinya Golkar. Sejak awal berdiri, Golkar telah menjadi wadah dari berbagai organisasi, pemuda, buruh, tani, nelayan, dan bahkan organisasi-organisasi wanita. Mereka bersatu dalam satu payung organisasi yang disebut Sekretariat Bersama Golongan Karya atau Sekber Golkar, yang kemudian pada 4 Februari 1970 mengeluarkan keputusan bersama untuk menjadi peserta pemilu di bawah naungan satu nama dan tanda gambar, yaitu Golongan Karya, Golkar. Sejak saat itu, Golkar pun terus berkembang dan menorehkan pencapaian sebagai pemenang dalam 4 kali pemilu sejak 1971 lalu. Tahun 1998, pecah gelombang reformasi yang memaksa terjadinya perubahan peta kekuasaan dan perpolitikan di Indonesia. Di tengah kegentingan yang terjadi, Golkar mampu mengambil peran penting untuk menyelamatkan kedamaian bangsa. Secara bijak, Ketua Golkar Harmoko yang menjabat sebagai Ketua DPR MPR RI mampu mengambil peran sebagai pelopor perubahan dengan keberanian untuk menyatakan dukungannya kepada mahasiswa dan rakyat guna mewujudkan transisi bangsa Indonesia menuju negara demokrasi yang diharapkan semuanya. Salah satu peristiwa penting yang menandai transisi bangsa Indonesia menuju negara demokrasi pasca reformasi adalah terjadinya estafet kepemimpinan negara dari Presiden Soeharto ke B.J. Habibie. Sebagai kader utama Golkar, B.J. Habibie yang ditunjuk secara konstitusional untuk menggantikan Soeharto mampu menunjukkan perannya sebagai agen perubahan bangsa yang memuluskan berjalannya proses transisi demokrasi dengan mulus dan aman. Secara berani, B.J. Habibie segera membuka keran kebebasan pers selebar-lebarnya, sehingga kebebasan informasi segera dirasakan dan dinikmati masyarakat. Tak hanya membuka keran kebebasan pers, Habibie juga mengeluarkan Kepres untuk membebaskan tahanan politik dan pencabutan status daerah operasi militer di Aceh. Pecahnya gelombang reformasi merupakan ujian besar bagi Golkar. Soliditas dan eksistensi Golkar pun terancam perpecahan. Untungnya, muncul sosok Akbar Tanjung yang secara cerdik dan gesit mampu membaca perubahan demi mempertahankan soliditas Golkar. Untuk membangun citra Golkar dengan paradigma baru, di tahun 1998 itu, Akbar segera mengubah Golkar menjadi partai. Pada waktu itu, Golkar belum disebut sebagai partai politik, dan alhamdulillah pada waktu kita mendeklarasikan Golkar menjadi partai politik di GBK Gelora Bung Karno, ternyata pengunjungnya begitu banyak, dan alhamdulillah pada hasil pemilu Golkar mendapat kursi 120 kursi. Perubahan itu menegaskan niat Golkar untuk benar-benar berperan dalam agenda reformasi. Eksistensi dan soliditas Golkar mampu dipertahankan. Sehingga pada pemilu legislatif 2004, Golkar mampu kembali menjadi pemenang pemilu legislatif dengan perolehan 21,5% suara sah. 2004 hingga 2009, Yusuf Kala yang menjabat wakil presiden saat itu adalah pelopor perubahan konversi minyak tanah ke gas LPG. Dalam 3 tahun, JK mampu membuat 50 juta kepala keluarga
beralih menggunakan gas alam. JK juga merupakan pelopor program bantuan langsung tunai atau biasa disebut BLT. Program yang diluncurkan tak lama setelah JK dilantik sebagai wakil presiden tersebut merupakan bukti kepedulian JK terhadap kebutuhan pokok yang diperlukan masyarakat miskin. Program BLT ini terus dijalankan secara berkelanjutan dari tahun 2005 hingga 2008 hingga menjelang masa jabatan JK sebagai wakil presiden berakhir. Selain itu, JK juga menunjukkan peran penting ketika terjadi konflik horizontal di Poso, Ambon, dan juga Aceh. JK berhasil menjadi mediator konflik dan berhasil mendamaikan konflik tersebut. Pada periode 2014 hingga 2019, di periode keduanya sebagai wakil presiden mendampingi Presiden Joko Widodo, Yusuf Kala sebagai kader utama Golkar terus membuktikan peran penting Golkar yang selalu mendukung pemerintah dalam membangun kemajuan dan kemandirian bangsa. Dalam sejarah perjalanannya, Golkar selalu dinakodai oleh pemimpin-pemimpin handal yang terus berada di pihak pemerintahan guna mendukung pembangunan bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa. Setelah era JK, estafet kepemimpinan Golkar dilanjutkan oleh Abu Rizal Bakri yang dipercaya pemerintah untuk menjadi Menko Kesejahteraan Rakyat. Kemudian diteruskan oleh Agung Laksono yang dipercaya menjabat sebagai Menko Kesra era pemerintahan SBY, pelaksana tugas Menteri Pemuda dan Olahraga pada 2012 hingga 2013 dan pelaksana tugas Menteri Agama pada 2014. Sempat dilanjutkan oleh Setia Novanto yang sempat dipercaya menjadi Ketua DPR RI. Hingga sekarang, Golkar dipimpin oleh Airlangga Hartarto yang banyak diberikan kepercayaan penting oleh Presiden Joko Widodo dalam 2 periode pemerintahannya. Bersama sosok Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum, Golkar semakin berada di garda terdepan perjalanan perubahan bangsa. Pemimpin yang transformatif, inovatif, serta pemersatu yang handal. Sebagai Ketua Umum, Airlangga berhasil menorehkan tinta emas sebagai sejarah perjalanan Golkar. Melalui pendekatan kepemimpinan yang lebih saintifik, Airlangga Hartarto melakukan berbagai inovasi yang mengembalikan kejayaan Golkar. Terbukti, pada Pilkada 2020, Golkar berhasil mengantongi kemenangan lebih dari 60%. Dimulai dari menggagas renovasi geraha DPP Partai Golkar yang dilakukan secara cermat dan hati-hati karena Airlangga tidak ingin menghilangkan bentuk asli bangunan. Itu merupakan bukti bahwa sosok Airlangga begitu menghargai sejarah partai dan perjuangan ketua-ketua umum sebelumnya. Di masa Airlangga juga dibangun Masjid Ainul Hikmah yang mengandung filosofi dari desain masjid tersebut mengacu pada pohon beringin. Selain itu, Airlangga mampu meluncurkan unit kesehatan Yellow Clinic sebagai wujud kontribusi terhadap bangsa Indonesia di masa pandemi COVID-19. Partai Golkar di bawah kepemimpinan Airlangga Hartarto tak berhenti di situ. Sebagai partai pelopor perubahan dari masa ke masa, Airlangga menyiapkan kawah candra di muka pemimpin masa depan dengan diluncurkannya Golkar Institute. Saya menaruh harapan besar pada Golkar Institute untuk melahirkan lebih banyak kader-kader partai yang berkualitas dan berintegritas yang siap berkolaborasi dengan elemen bangsa yang lain. Momentum ini sangat penting buat kita semua untuk meningkatkan kapasitas para kader di partai politik. Sebuah lembaga pendidikan dan pelatihan bagi calon pemimpin partai yang akan dibekali pemahaman yang komprehensif mengenai kepemimpinan, politik, ekonomi, ideologi partai, manajemen partai, kebijakan publik, tata kelola pemerintahan, dan kenegarawanan. Prestasi Airlangga Hartarto di Partai Golkar berbanding lurus dengan prestasi Airlangga Hartarto sebagai pejabat publik.
Ia diamanahi sebagai Menko Perekonomian, Ketua KPCPEN, dan Ketua PB Wushu Indonesia yang dijawab dengan sejumlah prestasi gemilang. Keandalan sosok Airlangga Hartarto juga diperkuat oleh kepercayaan pemerintah RI atau Presiden Joko Widodo. Airlangga dipercaya untuk menjadi Menteri Perindustrian di periode 2014 hingga 2019 dan dilanjutkan menjadi Menko Perekonomian untuk periode 2019 hingga 2024. Salah satu program inovatif Airlangga Hartarto sebagai Menteri Perindustrian yang fenomenal adalah program Making Indonesia 4.0. Modal yang kuat untuk menghadapi revolusi industri keempat. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa modal tersebut diantaranya adalah pasar domestik yang besar serta perguruan tinggi yang merata di penjuru daerah. Melalui program ini, Airlangga menyiapkan Indonesia menghadapi industri digital 4.0. Dan kita punya potensi dari banyaknya universitas. Jadi sumber atau talent daripada masyarakat itu Indonesia punya. Hampir di semua provinsi kita punya universitas. Walaupun dari segi kualitas kita masih di atas ranking 200 di dunia, tetapi potensi ini cukup untuk membawa Indonesia. Kepercayaan untuk duduk sebagai Menko Bidang Perekonomian pada periode 2019 hingga 2024 juga memberikan kesempatan bagi Airlangga untuk mentransformasikan ekonomi digital, melakukan berbagai terobosan dan menempatkan UMKM sebagai kunci perkembangan ekonomi, mengukuhkan Airlangga sebagai pemimpin transformatif yang membawa masyarakat maju ke arah yang lebih modern. Digitalisasi UMKM mempermudah kita dalam transaksi ekonomi. Melahirkan kartu prakerja sebagai program pelatihan bagi fresh graduate, bahkan pada masa pandemi yang berdampak pada ekonomi. Dengan bijaknya, Airlangga menyesuaikan program prakerja menjadi semi bansos, lalu bantuan kredit usaha rakyat atau KUR bagi UMKM. Di tengah situasi COVID-19, Airlangga mampu menjaga kestabilan ekonomi dan memulihkan ekonomi Indonesia sehingga saat ini pertumbuhan ekonomi mencapai 5,4% yang merupakan pertumbuhan di atas rata-rata negara di dunia, mengalahkan Tiongkok, Singapura, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Jerman. Airlangga gencar mensosialisasikan vaksinasi sebab ia meyakini vaksin sebagai game changer atasi pandemi COVID-19. Kini, itu terbukti dengan kondisi Indonesia yang berprogres dari pandemi menuju endemi. Sebagai Ketua PB Wushu Indonesia, Airlangga Hartarto mampu mengelola dengan baik sehingga Wushu bisa meraih medali emas di SEA Games 2022. Ia juga dipercayai menjadi salah satu eksekutif member Wushu Federation of Asia. Di tangan dingin Airlangga Hartarto, International Wushu Federation atau IWUF dengan resmi kembali menunjuk Indonesia untuk yang kedua kalinya menjadi tuan rumah ajang kejuaraan dunia Wushu Junior. Berbagai apresiasi dan penghargaan internasional diterima Airlangga Hartarto baik untuk pribadi maupun kebijakannya, sebab ia aktif dalam forum-forum internasional. Baik Pak Airlangga, tema besar yang diangkat Indonesia sebagai presidensi G20 di 2020. Yang terbaru, Indonesia menjadi tuan rumah kegiatan ekonomi internasional presidensi G20. Dan Airlangga siap menjadikan Indonesia sebagai lokomotif pemulihan ekonomi dunia pasca pandemi COVID-19. Kepiawaian sosok Airlangga Hartarto yang berperan besar mengurai problematika bangsa menjadikan ia sebagai tokoh penting bagi bangsa Indonesia. Golkar siap menyongsong 2024 sebagai masa transisi kepemimpinan bangsa melalui bukti prestasi dan pencapaian yang ada,
semakin menunjukkan bahwa Golkar siap memimpin. 2024, Airlangga Hartarto, Presiden.